lebih dari sekadar relawan, projo adalah fenomena politik yang membuktikan kekuatan grassroots di era media sosial. Mereka adalah tentara yang di luar struktur partai. Kini, tugas suksesi telah selesai. Pertanyaannya, apakah mereka akan dihargai sebagai mitra atau dilihat sebagai alat yang sudah selesai dipakai? Ini adalah kisah loyalitas yang berhadapan dengan realitas politik kekuasaan. Projo adalah entitas politik yang unik karena mereka lahir dari perlawanan terhadap status quo. Loyalitas mereka kepada Jokowi sangat personal dan ideologis. Mereka tidak seperti parpol yang terikat elektoral. Modal politik Projo adalah jaringan akar rumput yang kuat, yang terbukti masih efektif, terlepas dari electoral support yang kini dimiliki partai koalisi. Analisis, ikatan batin ini adalah pedang bermata dua kuat secara emosional, namun lemah secara tawar kursi. Skenario ini bertumpu pada premis bahwa Jokowi tidak akan pensiun dari politik. Ia akan menjadi kingker atau elder statesman. Pertama, Jokowi butuh pasukan non-partai untuk mengimbangi parpol koalisi di masa depan. Kedua, Projo bisa menjadi proksi Jokowi di pemerintahan baru. Namun, akankah Prabowo sebagai presiden terpilih memberikan porsi signifikan kepada orang-orang yang loyalitas utamanya adalah kepada presiden sebelumnya? Ini adalah ujian seberapa besar pengaruh Jokowi di kabinet Prabowo. Jika Jokowi melemah, maka Projo juga ikut melemah. Projo telah mengambil langkah politik yang tegas dengan mendukung Prabowo. Ini menunjukkan mereka realistis dan ingin melanjutkan agenda pembangunan. Keuntungan, mereka bisa menjadi jembatan komunikasi antara warisan Jokowi dan visi Prabowo. Tantangan utama, mereka harus bersaing dengan partai politik pendukung Prabowo yang sah Gerindra, Golkar, dan sebagainya yang menuntut porsi terbesar. Organisasi relawan seringkali hanya mendapatkan jatah kelas 2 jabatan, non-strategis atau komisaris. Pertanyaan, bisakah Projo mentransformasi diri dari relawan menjadi organisasi sayap politik yang dihormati dalam koalisi Prabowo? Inilah risiko yang paling sering terjadi pada relawan. Begitu Pilpres usai, partai politik akan mengambil alih peran, dan organisasi relawan dianggap selesai. Alasan terbuang, pertama, minimnya sumber daya, tidak ada iuran anggota parlemen. Kedua, kekuatan tawar-menawar nol karena tidak mengontrol kursi. Ketiga, potensi konflik internal pasca kemenangan ketika pembagian kue kekuasaan tidak merata. Jika Projo tidak mendapatkan deal yang memadai dari Jokowi dan Prabowo, mereka berisiko hanya menjadi catatan kaki sejarah politik Indonesia. Projo berada dalam momen krusial. Mereka harus segera menentukan apakah akan bertransformasi menjadi organisasi politik yang permanen dan adaptif, atau puas menjadi pagar hidup bagi Jokowi. Di politik, loyalitas harus diimbangi dengan power.